Presiden sebelumnya menurut saya harus ditangkap jika dia benar-benar terbukti meresmikan secara diam-diam bandar ilegal yang ada di perusahaan tambang PT IMIP yang ada di Morowali. Ini jelas merupakan pengkhianatan kepada negara ini. Gagal maning, isu ijazah palsu untuk menyerang Pak Jokowi gagal total. Teroris TS dinyatakan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tapi ada isu baru yang digadang-gadang bisa menjatuhkan Pak Jokowi, yaitu isu bandara ilegal di Morowali. Wah, para hater dengan semangat menyerang bahwa itu bandara ilegal yang diresmikan oleh Pak Jokowi. Wah, para hater semangat, tetapi para loyalis tidak kalah semangat. Berikut ini saya spill video-video dari hater yang dilawan oleh loyalis Jokowi. Wis rame tenan. Presiden sebelumnya menurut saya harus ditangkap jika dia benar-benar terbukti meresmikan secara diam-diam bandar ilegal yang ada di perusahaan tambang PT IMIP yang ada di Morowali. Ini jelas merupakan pengkhianatan kepada negara ini. Saya nggak yakin pada kasus ijazah palsu ini dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, bisa ditangkap. Karena pada kasus kereta cepat FUS jadi diselamatkan oleh Presiden. Teman-teman, ini tuh merupakan tanda bahwa negara kita ini sudah dijual oleh mereka, oleh para penguasa yang khianat kepada kita. Diam-diam buat bandara ilegal yang tidak dikontrol oleh negara kita. Bandara ilegal kan bisa bawa apa aja, bisa bawa prajurit, bisa bawa senjata, bisa bawa kekayaan sumber daya alam kita. Apakah kalian akan diam aja melihat negara kita dijual oleh para penguasa yang khianat? Inilah teman-teman semua, kalau para penguasa kita jauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari syariat Islam. Itulah pentingnya kenapa negara kita harus menerapkan syariat Islam supaya negara kita, supaya para penguasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tidak diterapkan Islam, penguasa kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi. Kalau ternyata baru ketahuan itu adalah bandara ilegal karena nggak ada pengawasan dari otoritas negara, berarti Jokowi yang harus tanggung jawab. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksud didirikannya bandara internal seperti ini apa maksudnya? Buat apa? Buat ngangkut apa? Membuat bandara tidak boleh dilewati umum, bahkan sekelas Kapolri juga tidak boleh lewat di situ. Jadi maksudnya apa? Tujuannya apa? Yang paling mengherankan saya, bandara ini kok bebas beroperasi tanpa ada pengawasan pemerintah. Dan anehnya, selama pemerintahan Bapak Jokowi itu dibiarkan, bahkan diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Nggak beres Bapak Jokowi. Masa iya seorang presiden membiarkan seakan-akan ada negara di dalam sebuah negara ikut meresmikan sebuah bandara yang dimana bandara yang diresmikan itu tidak ada kaitannya dengan negara. Itu adalah persepsi orang-orang yang tidak mencari tahu dahulu sebuah informasi, selalu membuat informasi dengan asumsi dan cara diri sendiri tanpa didasari bukti. Pada kenyataannya, bandara yang diresmikan oleh Bapak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Perlu kalian ketahui, ada dua bandara. Satu adalah milik negara dan satu adalah milik swasta. Demi karena kebencian, demi hanya sekedar rasa ketidaksukaan, memframing informasi menjadi narasi-narasi menyesatkan. Demi menghancurkan reputasi politik, memaksakan dan menyebarkan informasi yang tidak valid dan tidak punya bukti. Memalukan. Inilah yang disebut senjata makan tuan. Diserang, dihinakan dengan perkataan sendiri. Salam. Bandara in the middle of nowhere, bukan. Ini ada bandara lagi nih ilegal di Morowali. Sini lu, gua kasih mikir. Gua kasih data. Ini mungkin dulu awalnya nih salah baca instruksi nih. Gua mau ngomong in the middle of nowhere, ternyata ada yang Morowali. Jelas lah, ini jelas ada dua bandara. Nah, Pak Jokowi itu meresmikan yang bandara negara, bukan bandara yang swasta yang punya apa tuh industrial Morowali Industrial Park, bukan. Ini beda. Nah, itu kerjaannya para penyebar hoax disinformasi itu begitu tuh. Dia numpangin informasi untuk apa ya? Untuk pengikut dia yang cuma baca judulnya aja langsung konak. Buru-buru dia mau baca yang lain enggak. Dia langsung pokoknya nimpukin Pak Jokowi aja lah pokoknya. Ini Pak Jokowi ini ada negara dalam negara. Apa? Dari kalimat lu ada negara dalam negara, gue udah ngeliat nalar lu tuh numpang. Aduh, bukan, ini nggak ada kaitannya dengan in the middle of nowhere ini Morowali, nggak ada. Jadi mungkin skip gitu. Yang pasti sudah dijelaskan ya oleh Wakil Ketua Umum PSI Bang Andi Budiman, kalau yang diresmikan oleh Pak Jokowi itu yang bandara negara yang resmi, bukan bandara yang swasta. Bandara swasta itu untuk keperluan bantuan bencana, evakuasi medis dan lain-lain seperti itu. Jangan kalau lu ngeliat ada yang hoax lagi atau disinformasi, tag gua ya. Isu Bandara Morowali kembali ramai. Muncul narasi seolah-olah ada bandara ilegal yang diresmikan oleh Jokowi, lalu dikaitkan dengan istilah sensasional negara dalam negara. Kita harus luruskan sejak awal, polemik ini bermula dari temuan bandara swasta di kawasan industri IMIP yang beroperasi tanpa kehadiran penuh dari aparat negara seperti Bea Cukai dan imigrasi, dan ini memang harus dievaluasi secara serius oleh otoritas terkait. Namun kemudian isu ini dibelokkan di media sosial
sosial muncul klaim bahwa Bandara Morowali yang diresmikan Jokowi adalah bandara ilegal. Narasi ini viral, menyebar cepat, dan menyeret nama Jokowi. Padahal faktanya sederhana. Di Morowali ada dua bandara berbeda. Satu bandara swasta milik kawasan industri, dan satu bandara umum milik negara. Yang diresmikan Jokowi bukan bandara swasta. Yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali milik pemerintah. Dan ini tercatat resmi di Sekretariat Kabinet. Jadi masalahnya bukan pada siapa yang meresmikan. Masalahnya ada pada pengelolaan dan pengawasan bandara swasta yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola dan otoritas teknis. Mengaitkan isu ini ke Jokowi adalah salah satu contoh politik persepsi, penggiringan opini sesat. Yang disalahkan bukan pengelola dan pengawas, tapi simbol negara. Dari sinilah kita bisa melihat polanya. Isu lama yang digoreng, fakta yang dibungkam, lalu tuduhan liar diarahkan ke Jokowi. Tapi sejarah tidak bekerja dengan framing. Sejarah bekerja dengan fakta. Dan faktanya, Jokowi tidak meresmikan bandara ilegal. Mereka yang menuduh Jokowi bukan mencari kebenaran. Yang mereka cari adalah kegaduhan untuk merusak citra Jokowi. Apakah keluarga Mulyono bertanggung jawab yang meresmikan Bandara Morowali? Tolong jawab para pemujanya Mulyono. Kita jawab dan kita cari tahu bareng tentang Bandara Morowali. Bandara Morowali mulai dibangun pada tahun 2007 dengan dana APBD oleh inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Berarti tahun 2007 itu dibangun di eranya Pak SBY. Dan alasan kenapa dibangun Bandara Morowali itu karena kontur Morowali yang banyak pegunungan dan bentang alam kapur. Jalan darat harus menempuh 8-9 jam dari Kendari. Sementara dari Palu, ibu kota provinsinya, ditempuh hingga 12 jam perjalanan. Dan dari Makassar hingga 23 jam perjalanan. Maka dari itu dibangunlah Bandara Morowali biar transportasinya lebih enak. Lalu pengelola Bandara Morowali itu adalah PT IMIP. CEO PT IMIP bernama Aleander Barus. Dia juga menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar 2 triliun pada tahun 2017. Nah, alasan kenapa di Bandara Morowali ini nggak ada petugas bea cukai dan imigrasi, menurut pakar aviasi Alvin Lee, beliau mengatakan bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Mereka tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas imigrasi dan bea cukai di sana. Alvin Lee juga berikan contoh bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Terakhir, bandara yang ada di Morowali yang dikelola PT IMIP itu bukan diresmikan sama Pak Jokowi, botol. Makanya kalau apa-apa cari tahu dulu, jangan asal nyalahin orang. Emang ternak unta sama ternak kerbau itu botolnya nggak ketulungan. Bandara PT IMIP Morowali diduga ilegal. Banyak yang menuding padahal diresmikan oleh Jokowi. Belakangan ini muncul kecurigaan bahwa bandara itu diduga dipakai untuk aktivitas tertutup dan bahkan dianggap bisa mengancam keamanan negara karena beroperasi tanpa petugas negara. Padahal disinilah dugaan letak kesalahpahaman besar. Bandara yang diresmikan Jokowi itu adalah Bandara Maleo, bandara umum milik negara, lengkap dengan izin dan pengawasan resmi. Sementara yang lagi disorot publik justru Bandara IMIP, bandara khusus milik perusahaan, bukan bandara umum dan bukan yang diresmikan Jokowi. Banyak orang mengira dua bandara di Morowali ini sama, padahal beda total, beda pemilik, beda fungsi, beda regulasi. Namun meski bandara PT IMIP itu milik swasta, pemerintah tetap harus hadir. Wow, luar biasa. Para hater ini kalau sudah banci, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu salah. Tapi kenapa ya saya herannya? Semua isu itu hanya hoax, ya. Itu hanya bohong. Tapi mereka terus percaya, ya. Mulai dari isu PKI, kemudian isu Fufu Fafa, kemudian ijazah palsu, dan ini Bandara Morowali. Itu nanti pasti akan muncul isu baru, ya. Begitu ada isu langsung mereka goreng, ya. Gorengnya nggak kira-kira, tapi malah gosong, ya. Justru ini akan menjadi senjata makan tuan. Nah, oke teman-teman, nanti kita tunggu isu apa lagi, ya, yang dipakai untuk menyerang Pak Jokowi. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya.